Sahabat pembelajar semuanya, terutamanya alumni terapis Universal Quantum, yuk kita bahas kembali bagaimana caranya memandu yang disebut dengan profiling. Profiling seperti kita tahu adalah bagaimana kita mendapatkan data-data dari klien kita untuk kita bisa lebih tahu berkenaan dengan mulai dari namanya root cause, akar masalah, kemudian potensi-potensi karena memang profiling pemahamannya, pengertiannya adalah yang disebut dengan kemungkinan atau kecenderungan. Baik, kita awali dengan yang disebut dengan nama lengkap. Nama lengkap kenapa? Nama lengkap karena biasanya ada beberapa klien yang dalam tanda kutip bangga dengan gelarnya, dengan nama kebanggaan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan selanjutnya adalah nama panggilan. Nah ini, nama panggilan yang membuat klien nyaman. Artinya apa? Artinya ada beberapa klien yang kadang mereka lebih nyaman dipanggil dengan nama yang aneh-aneh bahkan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah golongan darah. Nah, di golongan darah ini sudah dijelaskan juga di kelas bagaimana semiotika tentang golongan darah ini. Kemudian selanjutnya anak keberapa dari berapa bersaudara. Karena dalam hal ini kita juga nanti akan menggunakan urutan dari urut lahir. Anak keberapa dari beberapa saudara yang seayah seibu. Ingat ya, seayah seibu. Walaupun itu sudah misalkan sudah meninggal, itu akan tetap dihitung. Kemudian selanjutnya usia. Kenapa usia? Karena ada beberapa yang kadang, mohon maaf, penampilan secara fisiknya itu bisa lebih tua atau bisa lebih muda dibandingkan dengan usia yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini yang kadang untuk pemula banyak yang belum menyampaikan secara jelas bahwa yang selanjutnya adalah ceritakan atau apa pendapat Anda tentang ibu Anda. Ya, apa pendapat Anda tentang ibu Anda? Ceritakan dalam bentuk esai, ya minimalnya 3 baris. Ya. Selanjutnya adalah ceritakanlah pendapat Anda tentang ayah Anda. Sama. Jadi bukan menceritakan tentang karakternya, tapi ceritakan saja semuanya. Pendapat dia selama dia jadi anak, ayahnya itu seperti apa sih? Seperti misalkan ayah saya seperti ini, seperti itu, ceritakan minimalnya 3 baris. Oke. Nah, selanjutnya adalah minta klien menulis angka 1, 2, dan 3 ke bawah. Ya. Nah, ini memandu juga harus cepat. Karena kita akan bicara tentang semiotika hewan atau semiotika binatang. Siap ya, misalkan hitungan ketiga kita akan mulai. 1 binatang apa, 2 binatang apa, 3 binatang apa. Oke, jadi pastikan jika memungkinkan maksimal 1 nomor itu maksimal 1 detik. Oke, kemudian kembali minta klien untuk menulis angka 1, 2, dan 3 ke bawah. Ya. Nah, selanjutnya di sini juga sama, mintakan kita akan membahas tentang semiotika warna. Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. 1 tulis warna apa, 2 warna apa, 3 warna apa, tanpa memberikan kesempatan klien untuk berpikir, karena yang akan kita gali adalah ya tentunya pikiran bawah sadarnya. Kemudian selanjutnya, nah ini agak berbeda dengan nomor-nomor selanjutnya, itu buatlah angka 1, 2, dan 3 ke samping agak jauh, misalkan 1 di samping kirinya, 2 di tengah, 3 di samping kanannya, seperti itu. Oke, untuk sesi kita penggunaan data ini untuk sesi terapi, maka minta klien untuk menggambar bebas di samping atau di bawah angka tersebut. Ya, karena untuk penggunaan massal misalkan lebih dari 50 orang, 100 orang, sampai 1000 orang, kita cukup mintalah klien menggambar bentuk dasarnya. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah maka minta klien membuat 6 kali tanda tangan yang sama yang biasa digunakan. Ingat, 6 kali tanda tangan yang sama yang biasa digunakan. Kemudian pada saat membuatnya, pilihlah 1 tanda tangan dan kemudian kasih tanda tangan tersebut, ya supaya kita tahu nanti yang akan kita graf apa atau yang kita akan analisa adalah tanda tangan yang dipilih oleh klien tersebut. Oke, sampai sini untuk awalannya. Untuk di halaman pertama, ingat ini halaman pertama. Kalau misalkan klien dia pindah ke halaman berikutnya tidak jadi masalah, akan tapi ini halaman pertama karena nanti akan ada halaman berikutnya itu tentang grafis. Sampai ketemu nanti.